Cek cek mic satu cek 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 mic satu cek. Cek cek mic satu cek 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 mic satu cek. Mic dua cek mic dua cek mic dua cek. Mic satu cek mic satu cek mic satu cek. Mic dua cek mic dua cek mic dua cek. Kepada Bapak Ibu yang masih ketiduran di masjid, sekali lagi kepada Bapak Ibu yang masih ketiduran di masjid, bangun, 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 bangun. Sahur, 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 sahur. Oke Bapak Ibu, berhubung sudah jam 00 lewat 10 menit, 11 ya, 11. Kita mulai acaranya. Sepertinya banyak testimoni nih. Ada yang mau testimoni nggak Bapak Ibu? Ada? Ibu? Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Walau hutang sudah pada lunas. Alhamdulillah. Walau sudah pada cair. Alhamdulillah. Pak, sebelah sini Pak. Bapak bergaya seperti ibu-ibu. Sarungnya dibegituin. Mau masuk ke sini. Nyasar namanya Pak. Oke Bapak Ibu, balik lagi di live streaming testimoni hajat terkabul tamu-tamu RDAY. Alhamdulillah ya, kita selalu istiqomah live streaming tengah malam ya. Yang penting Bapak Ibu semua tetap semangat ya menjalankan ibadah saum puasa di bulan suci Ramadan. Pada puasa nggak Bapak Ibu tadi? Hah? Pak, majuan sini dikit Pak, majuan dikit Pak, biar gantengnya kelihatan Pak. Kacamata saya udah mulai nggak bener nih Pak. Oke, sebelumnya saya mau menginformasikan sedikit Bapak Ibu. Mungkin sebagian ada tamu-tamu yang baru pertama kali datang ke sini ya. Coba Bapak Ibu yang malam hari ini baru pertama kali datang, coba angkat tangan. Ibu, bapak. Berarti yang nggak angkat tangan udah pernah ke sini sebelumnya ya. Oke. Jadi rangkaian kegiatan di RDAY itu setiap hari normal ya, berjalan normal. Tidak ada hentinya ya. Jadi bagi para penonton yang masih bertanya-tanya, apakah selama bulan suci Ramadan RDAY buka? Jawabannya tetap buka seperti biasa ya. Jadi nggak ada libur. Lebaran pun juga tetap buka ya. Akan takbiran nanti malam takbiran tetap berjalan normal ya, dan paginya akan ada sholat id berjamaah ya. Setiap tahun itu rutin Bapak Ibu ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang bertanya-tanya gak usah khawatir, langsung datang aja ya. Dan alhamdulillah sampai sementara Pak Hajinya masih istirahat ya, jadi nggak masalah mau sampai kapanpun, yang penting anak yatimnya tetap hadir selalu ya. Yang terpenting Bapak Ibu sudah hampir rata-rata kan biasanya udah pada nyimak dulu ya, sebelumnya sudah praktek ya. Datang dalam kondisi sebisa mungkin jangan nol besar, jangan baru bener-bener baru tahu tadi kemarin dan juga belum paham sama sekali harus ngapain. Ngomong-ngomong, ada nggak malam hari ini yang bener-bener baru tahu dan masih bingung harus ngapain? Ada nggak Bapak Ibu? Hah? Ada?
Banyak. Beberapa diantaranya masih kebingungan. Datang ke sini mau ngapain? Oke, nggak usah bingung-bingung Bapak Ibu. Jadi intinya adalah kegiatan di RDAY dalam rangka Bapak Ibu punya hajat semua kan pasti, ya. Nah, langkahnya gimana sih caranya agar hajat kita cepat terkabul? Yang udah-udah kan Pak Haji selalu menyampaikan bagi Bapak Ibu semua, perbanyak nyimak di YouTube RDAY Official. Ya, nyimak apa tuh? Video-video live pencerahan yang sudah banyak sekali, total kurang lebih ada sekitar 6.000 video. Ya, Bapak Ibu simak pelan-pelan video dari bulan Maret, bulan Februari, Januari, mundur ke belakang ya. Nanti bakal mendapatkan jawaban atas apa pertanyaan, atas apa keluh kesah Bapak Ibu, keinginan ya, yang pengen cepet terkabul gitu. Jadi tidak ada langkah lain, tidak ada cara lain selain Bapak Ibu nyimak terlebih dahulu di YouTube. Misal Bapak Ibu pengen hutang lunas tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil. Atau ada yang lagi punya hajat, punya usaha lagi alhamdulillah ya, omsetnya menurun. Nah, gimana caranya biar meningkat lagi? Nah, itu semua pedomannya, petunjuknya sudah ada di YouTube. Terus saya harus nonton video yang mana? Simak sebanyak mungkin ya. Tonton video live bulan ini sudah ditonton semua. Bulan lalu tonton juga semua. Bulan sebelumnya tonton lagi. Mundur terus ya. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu beli kuota jangan yang ketengan. Minimal beli kuota paling dikit 1000 GB lah ya. Biar nggak bentar-bentar ngisi kuota, atau enggak kalau misalkan di rumahnya pasang wifi, minimal HP-nya ngecas terus tuh ya, tonton aja sebanyak mungkin. Karena dengan Bapak Ibu nyimak nontonin video-video RDAY ya, pada akhirnya Bapak Ibu, oh begini konsepnya, oh langkahnya seperti ini. Nah, paham kan tuh? Barulah mulai praktekin ilmunya ya. Praktekin mulai dari rangkaian ibadah ekstrim. Bangun jam 00, ketika bangun jangan lupa kita baca doa bangun tidur, baru kita ucap syukur, lanjut senyum-senyum 41 kali, sekali senyum 20 detik ya. Habis senyum ngapain Bapak Ibu? Mandi pandan 9 lembar, lanjut sholat tahajud, lanjut baca Quran. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum sama sekali praktekin ilmunya, baru ada rencana pengen praktekin nanti, sebisa mungkin lakukan yang namanya pertobatan bugil alias pertobatan telanjang tanpa busana ya. Ini pertobatan ini bukan sholat tobat ya, bukan sholat tobat kita sambil telanjang, bukan ya, tidak pernah ada arahan demikian. Tapi Bapak Ibu disuruh Pak Haji untuk ya mohon ampun kepada Allah dalam keadaan kita tidak berbusana, juga tidak ada benda-benda yang menempel di badan ya. Fungsinya apa, manfaatnya apa kita telanjang? Karena kita terlahir dalam kondisi tidak bawa apa-apa ya. Disitulah kita merendahkan diri serendah-rendahnya kepada Allah ya, berharap setelah kita mohon ampun sama Allah, kita suci kembali seperti bayi yang baru lahir ya. Dan dengan telanjang itu juga kita lepas semua benda-benda yang nempel, anting, cincin, gelang, kalung dan lain sebagainya ya. Nah, sebisa mungkin disitulah kita melepaskan duniawi kita ya, kebanggaan-kebanggaan yang selama ini kita merasa itu adalah milik kita, copot dulu sementara
ya, kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah untuk mohon ampun kepada Allah, biar apa? Ketika kita sudah suci kembali Bapak Ibu, baru kita berdoa, itu hajat kita lebih cepat terkabulnya. Karena nggak nutup kemungkinan Bapak Ibu selama ini berdoa, minta, kok lemot. Ternyata diri kita masih dipenuhi dengan dosa-dosa, ya. Jadi kan kalau kebanyakan dosa tuh doanya agak apa? Agak berat gitu ya, keberatan dosa gitu. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan cukup sekali tentang pertobatan ini di awal, ya. Bagi Bapak Ibu yang baru tahu tentang ini, ya saya udah praktekin seminggu, saya belum pernah ngelakuin. Silakan lakuin secepat mungkin, ya. Lakukannya kapan itu? Lakukannya setelah mandi pandan, sebelum sholat tahajud, ya. Jadi Bapak Ibu cari tempat yang paling aman menurut Bapak Ibu semua. Misal di kamar, atau kalau di kamar ada suami takut ketahuan, nanti heboh ya kan. Cari tempat apa, misalkan di rumahnya ada ruang sholat atau di ruang tamu, di ruang keluarga, bebaslah ya dimanapun. Yang penting Bapak Ibu jangan lakukan di teras rumah dan juga di perempatan komplek, jangan ya, bahaya. Takutnya kita lagi bertobat telanjang bulat, nanti ada yang videoin viral ya kan. Belum lagi nanti kalau ada warga yang suka bangunin sahur ya kan, dikira orang gila ya. Jadi silakan Bapak Ibu lakukan itu. Caranya gimana? Sebenarnya di YouTube udah banyak tuh ya, tata cara pertobatan telanjang ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pertobatan ini bukan sholat taubat ya gitu. Nah itu cukup dilakukan sekali. Apabila Bapak Ibu ngerasa saya pengen seminggu sekali, silakan. Atau sebulan sekali, boleh, bebas ya gitu. Oke. Ngomong-ngomong, Ibu ada testimoni katanya. Oke. Coba Bu, saya mau dengar dulu apa yang terkabul setelah Ibu praktekin ilmu RDAY. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya kesini sudah yang ketiga kali. Datang ketiga kali? Ya. Oke, yang pertama terkabul adalah? Yang pertama terkabul itu saya melihat dari YouTube. Saya ambil centong dari ibu saya almarhum dari kampung, sama ATM. Ya. Jam 1 saya kerok-kerok tuh ATM saya. Kerok ATM. Saya bilang ganteng datang, ganteng masuk. Dan yang terjadi adalah putri saya bilang, mama kayak orang gila. Mantap. Centong. Ini putri ibu nih? Iya. Iya. Saya diketawain nggak apa-apa ya. Diketawain? Diketawain, saya bilang nggak apa-apa. Iya. Terus saya senyum. Mama hari ini kok senyum terus? Karena saya udah baca sifat 18. Iya. Setelah itu saya dapat kabar putra saya tuh punya utang. Pinjol 360 juta. Waduh, kecil amat. Alhamdulillah. Ibu punya anak utang pinjol 360 juta. Itu berapa pinjol? Saya nggak tahu. Oke, dan yang terjadi setelah ibu kerok-kerok ATM tadi adalah saya bilang, saya sedih lihat kamu nak begitu ya. Udah mah nggak usah banyak ngomong ya, buktiin aja mama bisa bantu. Insya Allah pasti ada. Alhamdulillah saya masuk rekening 200 juta. Wow, tepuk tangan luar biasa. Ini waras. Itu terbukti saya ada. Bu, sini maju Bu. Aduh, kalau kayak gini penonton langsung melek semua ya kan. Oke, Ibu perkenalkan diri dulu, nama siapa, asal dari mana? Nama saya Darmawati. Ibu Darmawati. Saya dari Padang, tapi saya lama di Jakarta. Sekarang berarti tinggal di Jakarta? Iya. Jakarta apa? Jakarta Barat. Oh, Jakbar, oke. Karena dengan masuknya 200 juta. Sini dikit Bu. Karena dengan masuknya transferan 200 juta, saya bersujud syukur sama Allah. Walaupun tidak senilai utang putra saya. Sip. Ya. Oke, pertanyaannya adalah Ibu tahu RDAY dari mana awalnya?
Saya kan nggak bisa TikTok. Iya. Begitu saya pencet keluar tuh Pak Haji. Ibu biasa buka TikTok. Iya, nggak bisa. Wah. Tadinya nggak bisa. Karena anak saya marah kalau Hah? buka TikTok pulsanya habis. Wow. Tapi akhirnya disetelin juga gitu loh. Enggak, Saya anak ibu yang ini apa yang mana? yang ini. Oh, yang ini. Maka saya bawa ke sini gitu loh. Iya. Akhirnya begitu saya buka, Pak Haji bilang kan, Hmm. alhamdulillah, alhamdulillah lunas. Hmm. Itu saya praktekin, Hmm. saya ambil daun pandan minta di tetangga. Bentar, itu taunya kapan Bu? Lihat dari TikTok awalnya. Sebelum saya terima uang. Ya, bulan apa maksudnya? Bulan apa ya, Nak? Januari. Januari. Iya. Sekarang Maret nih, baru pertengahan ya kan? Iya, Januari. Oh. Saya mandi pandan, saya senyum. Saya dimarahin juga, Mama jangan lama-lama kayak orang gila, Mama senyum kan disuruh senyum kan? Itu saya baca. Aduh. Pada akhirnya Untung emaknya nggak peduli omongan anak ya kan? Jadi singkat cerita, ibu tahu dari TikTok, lari ke YouTube nggak nyimak? saya lihat ke YouTube, saya minta pencetin dia. Oh, ibu nih, mohon maaf nih, ibu rada-rada gaptek. Nggak bisa memang, nggak bisa megang HP. Oh, tuh, ya kan? Jadi buat para penonton ya, biar dikata ibunya kurang paham lewat bantuan anaknya, cuman handphone ibu. Oh, lewat bantuan anaknya, walaupun anaknya awalnya agak-agak gimana komennya gitu, tapi nggak dipeduliin, nyimak ke YouTube. Iya. Ibu praktekin, bangun jam 00 Tahajud, sampai matahari terbit Saya rangkaian. doa karena saya baca Al-Qur'annya belum bisa sampai 12 juz. Apa Baru kata Pak sampai Hadi? berapa? Baru 2 juz. 2 juz. Tiap malam. Iya, tiap malam. Tapi doa saya, ya Allah, pertemukan saya dengan seorang pengusaha dan dermawan yang baik hati. Karena saya mau bayarnya pakai apa hutang anak saya. Pada akhirnya tanggal 5 ya, Nak. 5 apa? Tanggal 5 Januari. Saya tiba-tiba ketemu dengan seorang dermawan yang baik hati. Saya ditransfer 200 juta. Nah, Kalau mau lihat boleh, ada. nggak usah Bu, jangan Bu. Nanti kalau diliatin penontonnya jantungan ya. Kita percaya Bu, tenang. Di Kalau situ saya bersyukur, alhamdulillah berkat Pak Haji. Saya belum pernah kesini dengan melihat YouTube-nya, saya ada bukti. Oh, berarti Ibu malam ini perdana? Enggak, Oh, udah pernah sebelumnya? 3 kali, belum. Oh, udah 3 kali kesini? Udah 3 kali. Oke, dari Januari pas praktekin bangun jam 00 itu berapa lama tuh masuk uang 200 juta? Hah? 2 minggu. 2 minggu tuh penonton ya. Jadi kalau saya perhatiin ini emang ibu nih orangnya tuh karakternya pembawaannya tenang gitu ya. Kalau dari sifat 18 kalau saya boleh tahu ibu juara 1 apa tuh? Pertama, saya senyum sama anak saya kan. Enggak, sifat 18. Pertama, sifat 18 itu nggak boleh emosi. Ibu paling juara 1 nih, yang paling apa ya, yang paling aduhai ibaratnya apa ibu? Nggak yang biasa kan apa? Jengkel berarti? Nggak pernah jengkel. Hah? Begitu saya dibikin jengkel, saya jawabannya apa? Cair. Enggak, dulu sebelum KRDAY juara 1 apa sifat 18? Saya selalu ikhlas. Sifat 18. Oh, sifat 18. Ini bukan kan ada 18 nggak nih. Nggak bawel. Hah? Nggak boleh bawel. Emang berarti ibu tadinya bawel? Bawel. Oh. Apa? Kok ibu tahu sih ini keluarga apa teman apa? Hah? Dia teman saya, tapi dia tahu saya bawel. Oh. Begitu saya berubah dengan kata-kata ini, teman saya bingung gitu loh. Oh. Saya bilang, kenapa lu bisa dapat 200 juta? Ayo ikut gua ke RDAY. Wah. Ini dia ilmunya. Iya. Jadi ibu awalnya hobinya bawel. Bawel. Marah. Jengkelan mah enggak. Oh iya. Jadi setelah ibu tahu RDAY berusaha untuk tidak bawel. Itu gimana caranya Bu? Biar nggak dibawel, mulut ibu dilakban apa gimana? Apa dilem tuh pakai lem Korea? Nggak tahu, mungkin saya dapat hikmah atau dapat pencerahan dari YouTube itu ya. Dengan saya mandi daun pandan, air pandan jam 12 malam, dan selalu saya berjalan aja, alhamdulillah hutang anak saya lunas. Itu yang saya lakukan. Ngucap terus sampai saya dibilang orang gila sama anak saya. Nggak apa-apa. Itu yang saya alami, dan alhamdulillah saya terima kasih sama Pak Haji, sama Allah juga. Walaupun masih ada, pasti saya bisa lunasin. Ibu anaknya usia berapa ini? Yang utang anak saya itu usianya 28 tahun. Oh, kalau yang anak bilang ibu gila nih Ini berapa?
Oh, Bu. Semua yang mama lagi itu apa gerok-gerok ATM, mama kayak orang gila, mah ngapain sih? Oh. Kok nggak tidur? Oh bukan, enggak. Iya, iya. Ini anak ibu usia berapa ini? Berapa kamu? Oh iya. Nah jadi nggak apa-apa Mbak ya. Ilmu RDAY emang ilmunya nggak waras, tapi hasilnya waras ya. Ilmu RDAY nggak masuk akal, tapi masuk rekening, ya kan? Kedua, anak saya yang laki bingung, mah kok celana saya kok pada nggak ada? Itu jujur saya pernah pakai di kepala saya, di kepala. Selana anak ibu. Iya, supaya hutangnya lunas. Bentar-bentar, ibu emang pernah lagi nyimak Pak Haji nyuruh pakai celana dalam anaknya? Bilang kan Pak Haji di situ bilang kalau hutangnya mau lunas, taruh celana anaknya di atas kepala, insya Allah. Oh iya. Itu iya, saya pakai iya. celana anak saya. Anak ibu cowok cewek? Cowok. Cowok ya kan. Oke, nah yang pertama ibu ngerok-ngerok ATM tuh ya kan, uang masuk, uang masuk ya kan, utang lunas. Itu dalam waktu 2 minggu masuklah 200 Masuk, juta, alhamdulillah. ya kan. Nah itu yang pertama, yang kedua Bu, apa yang terkabul? Yang kedua ya karena saya udah nggak punya uang ya, saya bilang insya Allah saya kan bisa bikin rendang. Kok udah lama nggak ada pesanan. Itu yang namanya penggorengan saya puterin. Diputerin? Iya, saya puterin begini kayak orang gila. Semoga pasti ada yang pesen, Alhamdulillah tadi saya dapat telepon ya, dapat pesanan 6 kilo rendang. Wow, tepuk tangan luar biasa. Ditransfer 5 juta. Wah, ini nih ya kan. Nggak banyak cincong, banyak praktek, ya kan. Nggak banyak nanya, banyak nyimak. Ini kagak. Padahal saya membaca sifat 18 dan semua ajaran dari Pak Haji itu saya lakuin karena melihat itu. Utamanya pertama ya daun pandan. Oke, Bu, bentar. Kan ilmu RDAY kan ada sebagian orang yang bilang buset dah jorok amat ini, ya kan. Ibu pas baru-baru nyimak ke YouTube tanggapannya gimana? Saya yakin. Enggak, maksudnya kan Pak Haji suka mengucapkan kata-kata yang aduhai gitu kan. Saya seneng kata-kata Pak Haji itu. Oh seneng? Seneng. Wah tepuk tangan nih Pak Haji, ada yang seneng nih Pak Haji ya kan. Biasanya dihujat-hujat, dihina-hina, tapi disenengin. Saya seneng karena Pak Haji itu bicara apa adanya. Iya, Gitu. tapi Bapak Ibu ya, itu kan kita makomnya beda. Ketika guru yang ngucap, beda sama murid yang ngucap, ya kan? Jadi kita nggak usah ikut-ikut kayak Pak Haji dah, ya kan? Saya aja nggak berani, ya kan? Nggak berani ceplos-ceplos, takut pelanggaran. Oke Bu, jadi Ibu malah seneng ya justru ya? Saya seneng. Kalau lagi nyimak tuh happy gitu. Happy, seneng, makanya Suka ketawa-tawa sendiri nggak Bu? Kayak bukan orang gila? ketawa lagi saya sampai sakit perut. Anak saya bilang kayak orang gila, ngapain sih RDAY aja. Tapi alhamdulillah kan 200 juta kan, saya bilang ya. Full senyum kan? Senyum. Iya. Bu, sinian Bu, jangan situ-situ Bu. Nah, akhirnya tadi Ibu penggorengan, udah sekian purnama, nggak ada yang order rendang, tahu-tahu ada pesanan 6 kilo. Di TF lah 5 juta ya, padahal lebaran masih lama ini, ya kan? Itu buat pesanan lebaran apa gimana itu? Karena HP saya yang satu ini kan nggak aktif. Sampai itu yang cari saya, semua dicari, dikira saya kemana. Oh. Akhirnya dapat nomor saya yang ini. Oh, mencari-cari tuh. Iya, saya mau ke sini, Waduh. dapat pesanannya pas saya mau ke sini. Itu orang langsung pesen 6 kilo, emang seenak apa rendang buatan Ibu? Saya akan bawa nyobain untuk Pak Haji dan untuk kru. Wah, ini baru tamu waras itu tepuk tangan nih, ya kan? Ini kagak ngaku dari Padang, boro-boro bawa rendang, keripik sanjay aja kagak. Ngaku dari Palembang, boro-boro bawa pempek, kuahnya aja enggak. Ini baru waras nih, ya kan? Oke Bu, selain tadi tuh Ibu muterin kuali itu, ya kan? Sambil ngucap apa Bu pas lagi muter Bu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Pesanan datang, alhamdulillah, pasti. Itu aja. Ucapan adalah doa ya. Itu Ibu rutin tiap hari muterin kuali? Saya 2 hari saya puterin. 2 hari berturut-turut? Iya. Selama bulan puasa tuh? Iya. Anggap aja tawaf ya Bu ya, latihan ya kan? Kalau ada Oke. anak saya ngumpet. Oh gitu? Takut Penggorengannya gila-gila? saya angkat. Takut dibawa orang. Nggak apa-apa Bu, gila-gila yang penting 6 kilo bos ya kan. Ketimbang lo share ke Instagram, share ke WA, share ke
Facebook kagak ada yang mesen. Ini gue sampai orang nyari-nyari nomor HP gue ya kan. Jadi emang ilmu RD-nya begitu Bu, main ucapan aja gitu, yang positif. Berikutnya Bu, apa lagi yang terkabul? Alhamdulillah saya terkabul, sudah lama nggak ketemu sahabat saya. Oh, Besti nih, Besti. Wah, udah berapa udah berapa abad Bu nggak 5 ketemu? tahun. 5 tahun lamanya nggak berjumpa, sama sekali nggak berkabar lewat WA atau apa? Enggak. Itu gimana ceritanya bisa ketemu lagi? Anak saya kangen sama Anti ini, kan manggilnya Anti. Oh iya, anaknya mana nih? Yang ini apa yang ono? Yang ini. Oh yang ini. Saya bilang tenang di, ntar mama doain. Mm-mm. Alhamdulillah ketemu sama Vira, alhamdulillah. Sampai saya cari, saya telepon anaknya, Hah? katanya nggak ada nomor teleponnya. Oh, ya udah, alhamdulillah. Dengan saya berucap terus, akhirnya saya jalan ke rumah dia. Padahal saya udah lupa rumahnya. Mm-mm. Sampai saya ke rumahnya, Ketemu akhirnya? nggak ketemu. Oh. Rumahnya doang, Orangnya nggak ketemu? nggak ketemu. Akhirnya Oke. saya tinggal nomor telepon, saya tulis surat. Oh, udah kayak zaman dulu ya kan? Tulis surat ya. Saksinya ada. Iya. Oh, ibu berdua sama anak ke sono. Iya anak saya. Oh iya, emang rumahnya di mana si Besti nih Besti? Di Tebet, Di Tebet. Ibu tinggal di Kebon Jeruk. Kebon Jeruk. Ibu tuh tadi yang sempat ke Sibolong ya? Iya. Oh iya, heeh. Datang emak-emak berempat ya kan? Enggak, berarti anaknya satu ya kan? Tadi ibu harusnya ketemu Sibolong, kan saya tadi lagi ada di sono Bu. Enggak kali ya? Karena saya merasa memang sudah terbukti. Setelah pencerahan dari sini, coba ibu udah ke Bolong belum atau udah ke Siponi belum gitu loh. Makanya teman saya ajak. Ibu udah ijab di atas kuda belum? Sudah. Udah? Sudah. Oh, waras. Oke, Bu. Tentang sedekah, apa kabar? Alhamdulillah saya berapa kali mau ketemu Pak Haji. Heeh. Karena pada saat pertama saya kesini kan saya belum punya uang. Lagi miskin-miskinnya tuh Bu ya. Miskin, sampai Grab aja saya utang. Utang? Utang. Ah, berarti nggak salah ya. Tapi setiap udah bayar dengan masuk 200 juta. Beres tuh. Alhamdulillah ya. Ngutang lagi Bu kalau bisa Bu. Naikin, tingkatkan ya kan. Iyalah, selagi cair mah gas ya enggak. Terus Dan Bu, yang terakhir saya mohon pasti dengan saya kesini Pak Haji pasti mendoakan saya dan pasti saya mendapatkan lunas hutang saya dan rekan saya bisnisnya lancar, terkabul. Amin ya. Jadi intinya ya nanti itu Bestinya Ibu juga suruh nyimak YouTube. Lakukan apa yang waktu bulan Januari Ibu lakukan. Berawal dari saya nyimak dulu, nyimak. Wah, begini caranya. Nyimak. Oh, begini caranya. Jadi kerjain satu persatu ya Bapak Ibu ya. Nah, ngomong-ngomong Bu, ya, Ibu kan jualan rendang nih. Ini dari tadi nih banyak penonton komen nih. Mas Regi, tolong dong itu di-share nomor HP Ibu, menerima pesanan nggak nih? Bisa nggak Bu kalau mau pesan? Boleh, sebetulnya saya nggak apa kan saya nggak gaptek kan main HP ya. Rendang itu hanya rekan-rekan terdekat saya aja. Sebenarnya. Hanya rekan-rekan ada beberapa DPR yang udah nyobain rendang saya, alhamdulillah. Iya. Nama rendangnya apa Bu? Nggak ada namanya. Oh. Pesan aja rendang. Pesan rendang gitu ya. Oh, namanya rendang cair gitu Bu. Rendang cair. Kalau nggak rendang lunas gitu. Oke, bisa nggak kalau ada yang mau pesan-pesan nih Bu? Boleh? Boleh. Alhamdulillah, tapi saya besok mau bawa dulu untuk Pak Haji dan kru. Nah, udah tenang Bu, itu udah jaminan mutu lah ya kan. Orang pesan sampai 6 kilo kan berarti kan nggak mungkin gak enak ya kan. Apalagi Ibu real nih, asli orang Padang gitu kan, walau tinggalnya di Kebon Jeruk ya. Nah, berapa nomor HP-nya Bu kalau ada yang mau pesen Bu? Boleh, nanti saya kasih. Nanti, sekarang lah. Oh, sekarang? Iyalah, ini kan lagi live streaming ini. Saya lupa nomor telepon Iya, saya. Ibu ambil dulu saya nomor ambil. HP-nya. Apa enggak pesannya ke saya? Apa gimana Bu? Nomor berita. Nanti Ibu yang kirim rendangnya, duitnya saya embat. Enggak lah, bercanda penonton ya. Wih, mantap ini. Luar biasa sekali ya. Nanda. Mumpung lagi pada mau lebaran kan, ada juga nih sebagian yang nggak bisa bikin rendang, nggak ngerti cara buatnya. Biasanya kan rendang tuh harus diaduk terus tuh, kalau nggak diaduk terus nanti santannya pecah, jadi kurang ajib gitu. Dan kan kalau bikin rendang nih kita harus pas gitu ya, milih dagingnya, semuanya lah, pokoknya harus jago gitu. Kalau enggak ntar rendang karet, ya kan, digigit, nggak copot-copot. Dengar ini nomor teleponnya sebutin. Iya dong, berapa nomor HP Ibu?
Kok lowbat Bu? Maaf, saya tutup dulu, jebret. Nah, 08. coba Bu, saya baca nih Bu. Nih, bagi para penonton yang pengen pesen rendang Bu siapa? Damayanti. Iya, Mama Agung aja. Mama Agung ya, yang pengen pesen rendang Mama Agung hubungi ke nomor 0877 ya 7910 4659 ya. Pokoknya untuk warga Jabodetabek, kalau kirim-kirim keluar kota bisa gak kira-kira? Bisa aman. Oh, rendang mah umurnya panjang ya, bertahan lama. Oh iya benar. Rendang saya bumbunya ngulek sendiri, nggak pakai blender. Betul, apalagi bumbunya ngulek sendiri, diulek sambil ngulek ya kan, main apa ngucap-ngucap jurus ya kan. Sekali lagi bagi Bapak Ibu yang pengen pesen rendang Mama Agung, hubungi di nomor 0877 7910 4659 ya. Itu harga per kilonya berapa Bu? Maaf. Saya murah karena saya juga buat sendiri. Itu 300.000. Tuh, per kilo cuma 300.000 ya kan. Murah lah ya kan, ketimbang kita beli sapi dulu, maksudnya beli daging dulu, riweh ya kan. Tapi kan kalau misalkan kita apa ya sambil inilah bantu-bantu tamu RD aja lah. Karena kan ntar kobul cair sedekah lagi ya kan. Karena yakin pasti atas apa yang ibu dapat lempar lagi ke anak yatim ya kan. Jadi kalau bisa mah jangan nawar, kalau bisa nih jangan ditawar, tapi lebihin gitu. Bu, berapa? 300.000. Gimana kalau 500.000? Nah, itu baru waras ya kan? Gitu. Jadi sekali lagi bagi Bapak Ibu para penonton ya. Cuman gini Bu, nanti kalau ada WA yang sifatnya Assalamualaikum Mama Agung, boleh pinjam 100 biar silaturahmi nggak putus, langsung blokir ya. Nah itu kadang-kadang tuh suka ada orang-orang siluman ya, yang sifatnya bukan mesen malah minjem 100 ya kan. Jangan. Terus kalau dia misalkan serius pesen, TF dulu ya, minimal DP ya. Kalau udah jadi barangnya baru pelunasan kirim, mau COD mau kirim pakai ekspedisi bebas. Yang penting jangan, Bu saya mau pesen 10 kilo bikinin dulu, ntar ibu belanja dia nggak nge-DP, tahu-tahu pas udah jadi barangnya diblokir nomornya. Jangan ya kan, amsyong ntar yang ada ya. Bu ada lagi? Itu aja. Saya minta doa Pak Haji juga dan para kru, berkat saya bertemu dengan bestie saya, semoga pasti bisnis saya yang ratusan miliar cair. Amin ya. Jadi sekali lagi Ibu, kalau misalkan Ibu apapun hajatnya, kalau Ibu kan minta doa ke Pak Haji kan selalu bilang, bos nggak mungkin lah saya doain si bos, saudara bukan, tetangga bukan. Yang ada Ibu berdoa minta sama Allah, nanti anak yatim yang mengaminkan. Itu namanya ijab. Amin. Ya, jadi intinya mah kita saling mendoakan yang terbaik untuk kita semua ya. Yang terpenting umur panjang, kesehatan panjang, rezeki panjang, pernikahan dan jodoh yang panjang ya kan. Oke Bu, terima kasih ya. Terima kasih. Nih Bu, ini ada bonus uang bibit ya kan. Jadi Ibu nanti ngerok ATM sama ngerok uang bibit ya kan. Masuk 10 miliar. Pak Haji, makasih ya kan? Pak Haji, semoga sehat selalu Pak Haji. Coba Bu, Ibu mau, ini Pak Haji lagi nonton Ibu mau nyampein apa ke Pak Haji? Pak Haji, Assalamualaikum, saya kangen sama Pak Haji. Buset dah. Terima kasih, doa saya terkabul. Saya mau mencari Pak Haji sebetulnya itu mau private dan mau uang bibit, ternyata saya dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Haji, alhamdulillah. Oke Bu, sini mic-nya Bu, luar biasa ya. Terima kasih. Bos rendang ya. Jadi sekali lagi buat para penonton ya, saya juga penasaran nih. Kalau misalkan lah besok nyampe tuh rendang, kalau enak mungkin saya ngorder ya kan. Soalnya bini saya sih bisa bikin rendang, cuman kan nggak ada salahnya ngetes rendang asli original ibu-ibu, maksudnya orang Padang yang buat gitu ya. Mumpung cuman sekilo 300.000 ya, kali aja diskon jadi 350.000, nggak masalah ya kan. Oke Bapak Ibu, ada lagi mau testimoni?
Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya mungkin akan sedikit menjelaskan ya tentang bagaimana caranya pertaubatan telanjang. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya tidak akan telanjang di depan sini, nggak mungkin, bahaya ya. Nanti YouTube-nya ini bisa ngamuk ya kan, itu apa-apaan pencerahan sambil telanjang ya, gaswat, nggak boleh, pamali, pantang ya. Jadi intinya gini Bapak Ibu, ketika sudah berada di tempat yang tepat, yang aman, yang nyaman ya gitu, dilakukannya itu boleh duduk bersila, boleh duduk bersimpu, atau duduk di antara dua sujud, bebas lah ya, itu mah teknis ya gitu. Nah sebisa mungkin mau di atas sejadah boleh, di atas karpet, di atas tikar. Yang nggak boleh itu di atas kompor ya, bahaya, takut kompor lagi nyala, angus lah pantat kita ya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah duduk ya, posisi enjoy, nyantai gitu kan, nah sebisa mungkin langkahnya itu istighfar dulu deh gitu, istighfar dulu sekitar 2 menit atau 3 menit lah ya kan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim ya. Setelah istighfar Bapak Ibu, nah kalau saya waktu itu saya kombinasi, saya tambahin istighfar yang pakai lagem. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khotoya. Ini saya nggak mau terusin Bapak Ibu. Kalau terusin saya bisa menetes air mata nih, bahaya nih ya kan. Karena kalau kita benar-benar menghayati sambil lampunya dimatiin, mungkin ada lampu kecil atau posisi gelap gulita pun nggak apa-apa, atau kalau yang takut gelap terang nggak masalah gitu ya. Nah di situ setelah kita sudah istighfar, kita mohon ampun sama Allah, kita akui semua kesalahan-kesalahan kita ya, sesuai pedoman petunjuk arahan dari Pak Haji. Yang pertama harus kita mohon ampun adalah ya, mohon ampun bahwasanya kita sering menjadi Tuhan kecil ya. Jadi Allah ampuni saya, bahwasanya saya akui kesalahan saya, bahwasanya saya sering menjadi Tuhan kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, ampuni saya Allah, bahwasanya saya sering menghina Engkau. Ya, menghina di sini dalam artian bukan kita mencaci maki, mengolok-olok Allah, tapi dengan kita khawatir besok gimana, aduh udah tanggal segini, cicilan udah harus bayar. Nah, ada keraguan dalam diri ya kan, kekhawatiran, itu udah sama aja menghina Allah ya. Jadi Bapak Ibu akui kesalahan, mohon ampun sama Allah ya gitu. Nah berikutnya Bapak Ibu juga mohon ampun atas dosa besar, dosa kecil kepada kedua orang tua, baik yang masih ada atau yang telah tiada, kepada keluarga, kakak, adik, saudara dan lain sebagainya, kepada orang-orang terdekat ya, baik yang dikenal atau yang tidak dikenal, kepada orang-orang yang masih ada atau yang sudah tiada ya. Kita mohon ampun sama Allah, kan gak mungkin kita samperin satu persatu ya kan. Kalau lebaran nanti juga paling yang bisa kita temuin beberapa doang, selebihnya kan kita banyak dosa sama orang tak dikenal. Contohnya lagi naik motor kesenggol dikit, monyet lo dasar, nah itu kan ngucap ya kan, ngucap jelek, kita punya dosa sama orang itu. Harusnya kan kita begitu kesenggol dikit, yes cair ya kan, lunas gua hari ini gitu. Jadi kalau udah kayak daya kita harus ucapnya baik-baik. Nah kita mohon ampun ya, orang tua, anak, keluarga, saudara, tetangga, teman ya, pokoknya mohon ampun lah sama semua orang yang pernah kita kenal, baik yang kita kenal atau tidak, baik yang masih ada atau tidak, baik yang dekat atau yang jauh. Berikutnya mohon ampun juga kepada makhluk ciptaan Allah lainnya, baik hewan atau tumbuhan. Ampuni aku juga Allah atas dosa-dosa kepada hewan atau tumbuhan. Mungkin kita pernah jolim ya kan, nebang pohon yang tak bersalah ya kan, atau kita ngebunuh cicak, ngebunuh semut, ngebunuh nyamuk ya, mohon ampun. Nah setelah itu Bapak Ibu udah beres plong ya kan, nanti Allah nyuruh tuh malaikat
si pencatat amal buruk. Siapa namanya? Ada yang hafal? Ada yang tahu? Hah? Betul ya, malaikat atid. Kalau rokib itu si pencatat amal baik ya. Nanti Allah nyuruh tuh, malaikat atid, tuh si Fulan udah minta ampun samaku, bertobat nasuha ya, bertobat sungguh-sungguh ya. Hapus buku catatan amal buruknya, hapus semua dosa-dosanya. Nah, di saat itulah Bapak Ibu kita berdoa, ditambah lagi ijab sama anak yatim, dibantu wasilah aminnya. Bohong kalau hajat kita nggak cepat kabul. Jadi selama ini yang bikin hajat kita lemot mungkin salah satunya yaitu tadi keberatan dosa ya. Jadi terkait tentang pertobatan telanjang ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya closing? Nggak ada? Apa bingung? Ngomong apa nih orang? Hah? Menjelang tahajud Bu ya. Jadi lakukannya setelah mandi jam 00, kan kita bisa andukan tuh, jangan kita pakai mukena atau jangan kita pakai sarung baju koko. Lakukan pertobatan tadi dulu, minimal sekali ya. Pak Haji menyarankannya sekali, tapi kalau Bapak Ibu pengen, saya pengen setiap minggu deh, namanya manusia kan gak ada yang tahu ya kan. Saya pengen sebulan sekali deh, gak apa-apa, bebas. Yang penting cukup lakukan sekali. Itu bukan sholat tobat sambil bugil alias telanjang, bukan ya. Tidak pernah Pak Haji nyuruh sholat tobat sambil telanjang ya. Dan tidak ada satupun ustadz atau kiai yang nyuruh sholat tobat telanjang, nggak ada. Ini namanya mungkin bisa dikatakan pertobatan RDAY kali ya, versi RDAY, ala RDAY. Karena saya rasa kayaknya nggak ada tuh di luar sana nyuruh-nyuruh tobat kayak begini ya kan gitu. Jadi sekali lagi, bukan kita sholat sambil telanjang, karena adabnya sholat, rukun syarat wajib sholat, kita harus menutup aurat ya. Kalau kalau sholat telanjang, yang saya tahu malah kalau disolatin itu harus telanjang yang disolatin, alias ya kan, itu juga nggak telanjang-telanjang banget, masih dibungkus pakai kain putih ya. Jadi jangan sampai salah persepsi Bapak Ibu. Soalnya masih ada beberapa tamu RDAY mungkin pas lagi nyimak otaknya lagi kusut-kusutnya ya. Lagi kusut-kusutnya, lagi pusing-pusingnya, kedengerannya sholat tobat sambil telanjang. Dengan pedenya menceritakan, kemarin saya melakukan sholat tobat telanjang. Hah? Ibu kata siapa? Itu pas lagi saya nonton di YouTube katanya suruh sholat tobat telanjang. Waduh. Tidak ada ya. Itu namanya sesat ya. Nggak ada sholat tobat sambil telanjang, tapi pertobatan sambil telanjang bulat ya. Itu arahan dari Pak Haji, cukup dilakukan satu kali aja di awal ketika ingin praktekin ilmu RDAY. Bagi Bapak Ibu yang sudah kepalang praktekin seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, baru tahu tentang informasi ini, udah lakukan. Memang poin ini Pak Haji tidak selalu menjelaskan ketika sedang pencerahan ya. Sesekali tapi pernah dibahas ya kan. Makanya kalau Bapak Ibu nyimak secara menyeluruh pasti paham gitu. Soalnya memang sangat pengaruh sekali ya pertobatan ini gitu. Pokoknya Bapak Ibu lakukan aja lah apa yang Pak Haji sarankan. Toh juga nggak ada ruginya dan nggak ada uang. Maksudnya nggak keluar uang juga gitu kan, gratis gitu. Oke. Sepertinya Bapak Ibu udah menjelang jam 1 ya, sudah nggak ada yang testimoni juga nih ya kan. Cuman satu aja tuh Ibu Damayanti ya, Juragan Rendang ya. Kita akhiri aja. Hah? Waduh, tidak bisa Pak. Saya murid, saya bukan guru, jadi tidak bisa konsultasi ya. Jadi kita hanya sebatas testimoni. Cuman Bapak perbanyak nyimak YouTube lah Pak. Saya yakin apapun yang ingin Bapak tanyakan tentang hajat, intinya kan Bapak pengen ini kan? Ya kan? Bukan? Apa? Ya udah gini Pak, apapun keinginan Bapak, mau anak, mau istri, mau emak, Bapak, apapun ya, Bapak simak di YouTube
Nanti ketemu tuh jawabannya. Oh, kata Pak Haji suruh begini. Oh, arahannya begini. Udah, ikutin aja, Pak. Ya. Karena saya tidak bisa konsultasi. Saya murid, bukan guru, ya. Hanya gurunya yang berhak untuk memberikan solusi atau pencerahan. Oke, Bapak Ibu, sepertinya sekian dulu ya. Terima kasih banyak sudah nyimak live streaming testimoni hajat terkabul malam hari ini. Ya, saya akhiri dulu. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang pengen centong silakan berbaris yang tertib, yang rapi. Lanjut. Ikut doa dan ijab. Tiap hari ngambil centong apa nggak usah? Nggak usah, kalau udah punya mah nggak usah. Iya.